Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valid Darmawan. Saya berasal dari 2A dengan NIM 12501100298. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan kelas sederhana menggunakan konsep Object Oriented Programming dengan studi kasus bank account atau rekening bank. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa hal itu. Yang pertama yaitu merancang kelas sederhana menggunakan Python. Yang kedua, menjelaskan konsep dasar kelas. Yang ketiga, membuat UML kelas diagram untuk mendokumentasikan sebuah kelas. Yang keempat, mengimplementasikan kelas ke dalam kode Python. Memastikan kode dapat diuji menggunakan unit testing dengan contoh. Ini diharapkan kita bisa memahami bagaimana konsep Object Oriented Programming atau OOP diterapkan dalam pemrograman. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam kode program, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu kelas. Kelas adalah cetakan atau blueprint untuk membuat sebuah objek dalam pemrograman. Sebagai contoh, dalam dunia nyata kita memiliki rekening bank. Setiap rekening bank memiliki beberapa informasi seperti nama pemilik rekening, saldo rekening. Selain itu, rekening bank juga memiliki beberapa fungsi, misalnya menambah saldo atau deposit, menarik uang dan atau withdraw. Selanjutnya, melihat jumlah saldo. Dalam konsep OOP, informasi seperti nama pemilik dana, saldo disebut atribut, sedangkan fungsi seperti deposit dan withdraw disebut dengan metode. Jadi, pada contoh ini kita akan menggunakan sebuah kelas yang bernama bank account. Perancangan UML kelas diagram. Sebelum saya menjelaskan kode yang ada di layar, saya akan menjelaskan tentang UML kelas diagram. UML digunakan untuk menggambarkan struktur kelas secara visual. Di dalam kelas tersebut terdapat dua atribut, yaitu owner. Owner adalah untuk menyimpan nama pemilik rekening. Balance. Kita balance di sini menggunakan float. Jadi balance itu untuk menyimpan saldo rekening kita yang ada di rekening, misalnya punya saya. Nah, kemudian ada 3 metode. Yang pertama itu deposit. Deposit itu untuk menambahkan saldo. Yang kedua itu withdraw. Withdraw untuk menarik uang. Yang ketiga, get underscore balance untuk melihat saldo. Dengan menggunakan UML diagram, kita dapat memahami struktur kode atau pemrograman sebelum menulis kode, atau sebelum saya menjelaskan kode yang tadi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan kode yang sudah di depan layar saya. Pertama itu terdapat fungsi init yang berfungsi sebagai konstruktor. Konstruktor digunakan untuk membuat objek baru dari kelas. Di dalam konstruktor kita menyimpan 2 data, yaitu owner sebagai nama pemilik rekening, yang kedua balance sebagai saldo awal rekening. Yang ketiga, terdapat metode deposit. Metode ini digunakan untuk menambah saldo rekening. Ketika pengguna memasukkan jumlah uang, maka saldo akan bertambah. Kemudian, terdapat metode withdraw. Metode ini digunakan untuk menarik uang dari rekening. Namun, sebelum uang ditarik, pemrograman akan mengecek terlebih dahulu apakah saldo mencukupi ataupun tidak.
Jika saldo tidak mencukupi, maka pemegang akan menampilkan pesan saldo tidak mencukupi. Metode terakhir adalah get underscore balance. Metode ini digunakan untuk melihat jumlah saldo yang ada pada rekening. Selanjutnya kita akan mengetes kode ini. Pengujian pertama adalah tes deposit. Pengujian ini memastikan bahwa ketika kita menambahkan uang sebesar 50, maka saldo akan bertambah sesuai. Yang kedua, pengujian tes withdraw. Pengujian ini memastikan bahwa ketika kita menarik uang, saldo akan berkurang dengan benar. Yang ketiga yaitu tes withdraw over balance. Pengujian ketiga ini memastikan bahwa pemrograman akan menolak penarikan uang jika saldo tidak mencukupi. Jadi jika kita dites, kita misalnya kita sudah deposit 50 misalnya, kita mau ngambil 100, jadi itu sistemnya akan error karena saldonya tidak mencukupi. Dengan unit testing ini, kita memastikan bahwa setiap fungsi dalam pemrograman berjalan dengan baik. Sebagai kesimpulan, video ini saya telah mempelajari beberapa hal penting dalam pemrograman berbasis objek. Pertama, kita merancang sebuah kelas sederhana menggunakan Python dengan studi kasus bank akun. Kedua, kita membuat UML kelas diagram untuk mendokumentasikan struktur kelas. Yang ketiga, kita mengimplementasikan kelas tersebut ke dalam kode Python. Dan akhir ini saya melakukan unit testing untuk memastikan program berjalan dengan benar. Nah, jadi tadi sebenarnya saya sudah menjelaskan tentang saldo tidak cukup. Nah, ini terdapat sebuah error. Jadi saya coba sudah error. Nah, jika kita benar, dia tidak akan terjadi error. Karena prosesnya betul, sudah benar. Jadi tidak ada salah ataupun error. Nah, sehingga ada saldo tidak mencukupi, jadi adalah sebuah kejadian error. Nah, kita harus betul-betul berapa kita masuk duit, berapa kita pengen mengambil duit. Nah, itu ya. Dengan menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP, pemrograman yang kita buat menjadi lebih struktur, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah untuk dikembangkan. Soalnya bentuk strukturnya sudah teratur, jadi tidak berantakan. Nah, gitu, jadi mudah dipahami oleh sebagai pemula. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami konsep kelas dalam Python dengan lebih mudah. Sebagai contohnya bank akun yang saya tadi jelaskan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.